Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Lanetot. Di video kali ini, gue akan memberikan trik buat kalian bagi para pelajar atau apapun itu, bagi semua kalangan, bagaimana caranya untuk mendapati uang jajan sendiri alias mencari duit sendiri. Nah, kalian bisa mendapati hal tersebut meskipun dari rumah ataupun dari manapun itu. So, langsung aja mulai videonya. Oke, perlu kalian ketahui bahwasannya gue bukan anak IPS atau anak ekonomi atau anak apapun itulah yang berkaitan dengan ngurusin duit-duit segala macam gitu. Nah, tapi gue cuma tahu bagaimana caranya untuk mendapati uang secara umum, dan tentunya ini semua berdasarkan hasil pengalaman gue ya. Sebelumnya syarat buat kalian melakukan ini semua, minimal kalian tuh harus mempunyai beberapa media pendukung ya, seperti internet, HP, atau laptop, atau komputer, atau apapun itu pokoknya. Jadi yang berkaitan sama dunia komunikasi digital gitu. Oke, jadi gue bakal bahas dari yang paling mudah hingga yang paling ribet. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, jualan di online shop. Jualan di online shop ini adalah hal yang paling basic bagi kalian untuk melakukan perdagangan di dalam media internet ya. Kalian bisa buat produk sendiri, entah apapun itu. Yang paling sering gue lihat dan yang paling mudah adalah produk makanan. Untuk mengawali hal ini, kalian membutuhkan bantuan teman ataupun kerabat kalian untuk mempromosikan produk kalian yang akan dijual itu. Ataupun kalian bisa mencoba kepada orang-orang terdekat kalian, baik itu mungkin tetangga atau teman-teman kalian, untuk membeli produk kalian dan melakukan testimoni di sosial media. Atau untuk mendapatkan support yang banyak, kalian bisa men-share produk kalian di grup-grup WhatsApp melalui kerabat ataupun keluarga kalian, yang dimana siapa tahu bisa menyebar hingga ke teman-teman mereka gitu, dan akhirnya produk kalian akan dibeli oleh mereka. Yang kedua adalah reseller. Reseller adalah orang yang menjual produk dari pihak supplier kepada konsumen. Jadi konsepnya itu, kamu harus mengeluarkan modal sendiri dan membeli produk langsung kepada supplier. Dan kamu sebagai reseller harus menyetok barang terlebih dahulu. Misalnya Anda ingin menjadi reseller sepatu merek A gitu ya, misalnya mau jadi reseller sepatu merek A gitu ya. Jadi kalian membeli produk sepatu merek A dan kalian akan menjual produk sepatu merek A di toko online kalian sendiri. Nah, jadi cara jualnya itu kalian misalkan beli sepatu A. Nah, kalian beli 500.000, terus kalian jual di toko kalian harganya misalnya 600.000 atau berapalah pokoknya. Jadi kalian jual lebih mahal sedikit gitu. Kalian melakukan hal ini, kalian harus memikirkan target pasar ataupun wilayah yang strategis terhadap produk yang akan kalian beli. Jadi kalau misalkan kalian tinggal di daerah yang banyak toko atau yang banyak mall besar, jadi kalau misalkan kalian mau beli produk yang rada brand terkenal atau misalkan yang besar, jadi kalian tuh harus mikir-mikir mungkin 10 kali ya. Karena kalau misalkan kalian membeli produk dari tempat yang banyak tokonya atau yang banyak tempat jualannya, terus kalian jual di situ juga, mungkin nggak terlalu laku, soalnya kalian kalah saing gitu ya dari nama toko tersebut. Jadi kalian tuh harus memikirkan wilayah tempat kalian jualan juga. Nah, kalau misalkan kalian jualan online, itu lebih mempunyai potensi untuk melakukan perdagangan yang dimana nantinya produk kalian yang dijual belikan itu akan laku gitu. Yang ketiga adalah dropshipper. Dropship adalah sebuah teknik pemasaran yang dimana penjualnya tidak menyimpan stok barang, dan dimana jika penjual mendapati sebuah orderan, penjual tersebut akan meneruskan orderan detail dari pembeli kepada pihak supplier. Jadi sebenarnya hal ini hampir mirip dengan reseller ya, cuman kita tuh nggak perlu mengeluarkan modal. Di konsepnya tuh gini, misalkan kalian ingin menjual produk helm misalnya. Nah, jadi kalian cari toko helm yang dimana toko tersebut menyediakan stok helm mulai dari ukurannya ataupun model-modelnya. Nah, lalu kalian meminta persetujuan kepada pemilik toko tersebut untuk melakukan kerjasama, yaitu kalian menjadi dropshipper yang dimana kalian menjual barang mereka, tetapi kalian seolah-olah kalian menjual produk kalian sendiri gitu, padahal itu barangnya mereka. Nah, jadi kalian buat akun di toko online kalian sendiri, banyak pokoknya, bisa di Instagram atau misalkan di toko-toko online shop yang udah ada di Indonesia, misalnya kayak Tokped atau ya segala macam lah gitu. Terus jadi caranya tuh kalian minta kerjasama, kalian minta persetujuannya dulu, dan jadi kalian share gambar-gambar dan detail deskripsi dari produk yang udah dijual di toko itu, kalian taruh di toko online kalian sendiri. Nah, terus kalau misalkan ada pembeli yang beli di toko kalian, kalian kabarin ke toko supplier kalian, kalian kontak dulu. Nah, jadi kalian tanya stok barangnya ada atau enggak, ukurannya ada atau enggak, terus modelnya ada atau enggak. Nah, kalau misalkan dari pihak suppliernya bilang ada, terus kalian langsung bilang ke pembeli kalian ada gitu. Nah, jadi kalian tinggal minta barangnya dari yang toko supplier itu, terus kalian kirim ke alamat si pembeli, terus pembelinya ngelakuin transaksi sama kalian, terus pembelinya itu memberikan duit ke kalian, misalkan dari toko
yang suppliernya itu ngasih harga ke kalian 500.000. Nah, terserah kalian mau jualnya berapa. Misalkan harganya 600.000 kalau kalian jual. Nah, jadi caranya itu pas pembelinya ngasih harga 600.000 ke kalian nyetor 500.000 ke toko yang suppliernya itu. Jadi kalian untungnya 100.000 tanpa mengeluarkan modal apa-apa gitu. Ngerti gak? Oke, yang keempat yaitu jasa editing. Nah, jasa ini cocok banget buat kalian para editor, baik desain di media gambar ataupun video, yang dimana di zaman sekarang tuh banyak orang yang membutuhkan hal tersebut ya, baik dibutuhkan dalam iklan atau misalkan dibutuhkan dalam sebuah video, suatu proyek atau suatu project seperti sinematik ataupun misalkan sebuah vlog ya kayak gitu. Jadi sebenarnya editor ini di zaman sekarang sangat berguna gitu karena diperlukan oleh banyak orang, karena nggak semuanya bisa ngedit ya, meskipun bisa, cuman kan kayak yang teknik-teknik yang udah sulit-sulitnya gitu kan nggak semuanya bisa. Jadi buat jasa editing ini berguna buat kalian yang pengen cari duit. Terus yang kelima yaitu jasa kerjain PR. Nah, buat kalian yang otaknya Terminator atau misalkan yang kalian otaknya Albert Einstein, nah atau yang 1000 IQ, nah silakan kalian buka jasa ini karena di zaman sekarang tuh apa ya, murid-murid itu semakin bodol gitu. Jadi banyak orang yang membutuhkan sebuah jasa untuk mengerjakan PR karena kita tuh sibuk sekali ya saudara-saudara. Jadi jasa kerjain PR ini silakan buat kalian yang pintar langsung aja pakai jasa ini. Oke, terus yang keenam yaitu jualan akun game ya. Kalian para gamers pasti tahu gimana cara sistemnya jual akun game gitu kan. Jadi cara ini itu adalah cara yang dimana kita bisa lakukan sambil bersenang-senang atau have fun gitu. Konsepnya tuh sebenarnya simpel ya. Jadi kalian mulai dari awal, kalian buat akun game, misalkan game apapun itu yang ngetren atau mau game apalah pokoknya bebas. Terus kalian boost akunnya, terus kalian mainin sampai rank tinggi, terus mainin sampai punya item banyak, terus sampai punya beberapa achievement yang lebih, terus kalian jual akunnya dengan harga yang mahal gitu. Nah, pokoknya bisnis jual beli game ini sebenarnya nguntungin juga sih kalau misalkan kalian sabar gitu, pasti ada hasilnya kok, tenang aja. Sedikit berdasarkan pengalaman juga, gue juga pernah ngelakuin ini, dan gue waktu itu ya setiap kali jual beli game, jual akun kayak gitu ya, gue untung sekitar 1 juta gitu. Oke, yang ketujuh adalah kalian jualan item di game ya. Jadi jualan item di game itu berdasarkan tren dari game itu. Jadi misalkan gamenya lagi naik, terus harga itemnya juga lagi naik, kalian kumpulin beberapa item dari lama untuk kalian jual pas harganya emang lagi naik gitu. Jadi misalkan gua waktu itu pernah main CSGO yang dimana itemnya tuh kadang-kadang naik turun harganya. Jadi kalau misalkan awal tahun kadang turun, terus pas akhir tahun tuh suka naik gitu. Jadi misalkan pas awal tahun gua beli harga item yang dimana waktu itu harganya misalkan 200.000, nah terus pas akhir tahun tiba-tiba harganya udah kayak 500.000. Nah, jadi gua manfaatin kesempatan itu untuk menjualkan item-item yang telah gua beli waktu pas awal tahun. Jadi waktu itu untungnya banyak banget sih dari jualan-jualan kayak gitu. Akhirnya gue bisa beli beberapa game lagi untuk gue mainkan. Terus gue juga bisa jual-jual item lagi kayak gitu pokoknya. Oke, yang kedelapan adalah jualan part motor. Buat kalian yang anak motor, ini tuh cocok banget buat kalian ya. Soalnya komunitas motor tuh besar, sangat besar sekali bagi gue untuk melakukan solidaritas dalam memperjualbelikan part-part yang dalam dunia motor itu sendiri gitu. Kalian tuh bisa misalnya cari-cari part-part second yang bekas gitu ya, dengan harga yang murah tapi masih kualitas yang bagus, terus kalian jual lagi dengan harga yang mungkin agak sedikit naik ya dibandingkan kalian pas beli bekas itu. Nah, jadi kalian putar-putar terus duitnya sedikit demi sedikit, pasti lama-lama jadi besar ya, jadi banyak gitu kalian jualannya. Misalkan kalian beli knalpot, atau misalkan beli velg, atau misalkan beli ban, atau misalkan beli ecu atau segala macam gitu. Oke, yang ke-9 yaitu menjadi joki gaming. Nah, jadi joki gaming itu biasanya sering ya gue lihat, jadi untuk ngeboosting akun-akun yang masih baru atau akun yang udah berusaha tapi nggak naik-naik gitu. Jadi buat kalian yang udah jago main gamenya, atau misalkan udah jago udah pro gitu ya dalam suatu game tertentu, kalian kalau misalkan bosen atau misalkan kalian pengen buka jasa joki, ya silakan. Jadi jokinya ini itu terserah kalian yang nentuin harganya berapa per naik rank, atau misalkan per beberapa tingkatan gitu ya. Jadi jasa joki di game ini tuh sebenarnya iseng-iseng berhadiah sih kata gua, nguntungin juga soalnya. Oke, yang ke-10 yang paling akhir adalah menjadi selebgram. Nah, jadi sebenarnya jadi selebgram itu juga rada-rada beresiko dikit ya. Jadi kalau misalkan kalian suka posting yang dimana feed kalian itu bagus banget, terus kalian posting yang estetik, terus ada unsur seni-seninya, itu
dapat mempengaruhi viewers untuk selalu melihat channel kalian, atau misalkan kalian selalu buat video yang menarik atau yang informatif gitu. Itu ya pokoknya kalian menjadi influencer gitu dalam sebuah dunia sosmed ya. Nah biasanya kalau misalkan kalian udah terkenal gitu, terus udah dapat banyak follower, biasanya ada yang namanya paid promote. Nah paid promote itu alias promosi berbayar, yang dimana nanti ada orang yang bakal kontak kalian atau misalkan DM kalian. Nah jadi orangnya itu minta sebuah iklan dipajang di kontennya kalian atau misalkan di Instagramnya kalian. Oke, so itu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi pengen nyari duit atau misalkan atau yang pengen membeli sesuatu tapi tidak tercapai-capai gitu ya. Jadi ya semoga bermanfaat aja buat kalian semua. Terus terima kasih juga buat yang udah nonton videonya. Kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya silahkan komen di kolom komentar, atau misalkan kalian pengen request video silahkan komen juga di kolom komentar. Ya mungkin itu aja. I'm Onedox. Thank you for watching. See you on next video.